Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya generasi smart? Semoga dalam kondisi sehat semuanya dan tetap semangat untuk terus belajar. Perkenalkan, saya dengan Bapak Asmar Ahmad dari SMA Negeri 17 Makassar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran matematika umum. Ya, mata pelajaran matematika umum yang kita pelajari di kelas 12. Kali ini kita akan membahas topik terkait dengan jarak antara dua titik dalam ruang. Bagian pertama dari materi matematika umum di kelas 12 ya, geometri, jarak antara dua titik dalam ruang. Nah, generasi smart sekalian, untuk pertemuan kali ini ya, ada dua target yang akan kita capai dari pembelajaran kita ya. Yang pertama terkait dengan nanti diharapkan semuanya peserta didik ya dapat menjelaskan konsep jarak antara dua titik. Ya, kita bisa jelaskan ketika ada dua titik, yang mana sih yang dimaksud dengan jarak antara dua titik tersebut. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti generasi smart dapat menentukan jarak antara dua titik dalam ruang. Jadi pembahasan kita adalah bangun ruang, ya. Misalnya bangunnya kubus, bangunnya balok atau limas dan seterusnya. Kalian bisa menentukan jarak antara dua titik yang terdapat dalam bangun ruang tersebut. Nah, untuk mempelajari materi ini, ya, terkait dengan bangun ruang ini, maka kita akan melihat dulu ya, yang pertama, bagaimana konsep jarak antara dua titik dalam ruang tersebut. Tentunya, bicara masalah jarak bukan hal yang baru bagi kalian semua. Kalian sudah pernah belajar tentang konsep jarak, ya, dan juga istilah jarak. Bukan cuma di pelajaran matematika saja, ya. Kalian mendengar istilah jarak. Belajar fisika juga ada jarak dan seterusnya. Nah, konsep jarak antara dua titik juga pernah dipelajari di SMP, ya, terutama jarak antara dua titik pada bidang Kartesius. Nah, di sini kita kasih pengantar sedikit ya, sesuatu yang akrab dengan kalian semuanya ya. Mungkin ada yang biasa menggunakan Google Maps ya untuk menentukan jarak antara dua tempat ya, dua kota misalnya ya, atau dua rumah ya misalnya, atau jarak rumah kalian ke sekolah misalnya. Dan juga bagi yang ikut pendaftaran di SMA dulunya, yang waktu masuk di SMA kelas 10 lewat jalur zonasi, ya tentu salah satu yang kalian lakukan adalah menentukan jarak rumah kalian ke sekolah. Nah, kita lihat di sini ada gambaran, ada rumah si Amir ya, yang terletak di atas ya, warna hijau itu. Kemudian ada sekolah di bawah, yang kita beri warna biru. Oke, yang manakah yang namanya jarak antara rumah Amir ke sekolah ya? Yang manakah yang dikatakan jarak antara rumah Amir ke sekolah? Apakah jalan ini dari sekolah ke rumah Amir, yang ada jalan ya, yang warnanya agak hitam ini jalan yang kita buat dari sekolah ke rumah Amir. Sini ada sungai. Jadi antara rumah Amir dan sekolah ada sungai ya, yang melintasinya. Kemudian ada jembatan di sini ke rumah Amir, dari sini harus ke kiri itu. Nah, yang mana yang merupakan jarak dari sekolah ke rumah Amir? Apakah jalan yang biasa dilalui Amir ke sekolahnya seperti ini yang disebut dengan jarak? Atau ada yang lain? Nah, tentu kalau ingat ya, waktu kalian daftar dulu menarik jarak antara rumah dan sekolah, yang kalian lakukan adalah langsung menarik garis saja kan?
Dan demikian juga kalau menggunakan Google Maps dan yang lainnya. Kita lihat, gambaran pertama adalah sekolah ke rumah Amir dengan mengikuti jalan yang ada ini, ya, lintasan dari sekolah ke rumah Amir. Atau yang kedua, kita menarik garis lurus dari satu titik di sekolah yang ditentukan dan satu titik pada rumah Amir. Nah, yang disebut dengan jarak, ya, jarak antara dua titik, jarak dari rumah Amir ke sekolah adalah panjang ruas garis lurus ini yang kita tarik dari rumah Amir ke sekolah atau dari sekolah ke rumah Amir. Ini yang disebut dengan jarak antara rumah Amir dan ke sekolah, ya. Jadi bukan panjang jalan yang ada yang dilalui oleh Amir setiap harinya. Itu bukan jarak, ya, dalam konsep jarak antara dua titik. Jadi ini adalah panjang lintasan, ya, sifatnya panjang lintasan. Sementara yang disebut dengan jarak adalah panjang ruas garis, ya, yang menghubungkan antara titik di sekolah dan rumah Amir. Oke, jadi jarak antara dua titik, ya, antara dua titik itu adalah panjang ruas garis terpendek yang kita bisa hubungkan atau yang menghubungkan antara dua titik tersebut. Jadi yang disebut dengan jarak antara titik ke titik, ya, ada dua titik, misalnya sini titik A dan di sini ada titik B, ya. Jarak antara A dan B adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Itulah yang disebut dengan jarak antara dua titik, ya. Baik. Nah, generasi smart sekalian, untuk mempelajari materi ini, ya, kalian perlu mengulang kembali, ya, pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya kalian sudah pelajari sejak dari SD misalnya. Dan yang paling penting, ya, menjadi dasar untuk belajar materi ini adalah pahami kembali yang namanya teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Inilah materi pendukung yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait jarak antara dua titik yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ingat, ya, teorema Pythagoras berlaku pada sebuah segitiga siku-siku seperti pada gambar ini, ada segitiga ABC, ya. Sisi siku-sikunya ada dua, yaitu sisi AC dan sisi BC yang membentuk sudut siku-siku dengan panjang A dan B. Kemudian hipotenusa, sisi miringnya yaitu AB. Nah, kita lihat di sini teorema Pythagoras, ya. Panjang sisi miringnya atau hipotenusanya C pangkat 2 itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Ya, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini adalah materi yang sangat penting, ya, yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan jarak antara dua titik pada bangun ruang. Nah, baik, kita akan memberikan beberapa contoh soal, ya, terkait dengan masalah bangun ruang ini, ya, jarak antara dua titik pada bangun ruang ini dengan berbagai bentuk bangun, ya, yang akan kita bahas terkait dengan kubus, balok, limas dan yang lainnya. Oke, contoh yang pertama. Di sini kita lihat ada sebuah balok, ya. Diketahui sebuah balok ABCD FGH dengan ukuran rusuknya panjang kali lebar kali tinggi, ya. Hal yang umum untuk balok biasa dikatakan panjang kali lebar kali tinggi untuk ukuran dari balok, ya. Jadi balok diketahui panjang, lebar, tinggi dengan ukuran masing-masing, panjangnya 20 cm, lebarnya 12 cm, dan tingginya 8 cm. Nah, kita akan menentukan jarak antara dua titik, ya, yang ada pada balok ini. Yang pertama, kita akan tentukan jarak dari titik B ke titik F, ya. Dari titik B ke titik F. Kita lihat pada balok ini. Kita lihat, ya. Di sini kita lengkapi dulu ukuran-ukurannya. Nah, panjangnya 20 cm, ya. Berarti di sini sisi panjang ditentukan oleh AB, ya. Kemudian C ke D, E ke F, dan G ke H. Itu semua rusuk yang menunjukkan panjang balok. Di sini 20 cm. Kemudian untuk lebarnya 12 cm, ya. Jadi yang ke belakang ini BC, AD, FG, EH itu adalah lebar dari baloknya, ya. Ini 12 cm. Dan untuk tingginya 8 cm. Rusuk yang menunjukkan tingginya itu rusuk AE, BF, CG, dan DH. Ini 8 cm.
Nah, sekarang kita lihat yang manakah yang dimaksud jarak antara titik B ke titik F. Ingat tadi ya konsepnya, jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi kalau mau cari jarak antara titik B ke F, kita hubungkan saja titik B ke F. Seperti ini. Nah, itu ya yang warnanya merah. Dari B ke F. Itulah jarak antara titik B ke F. Nah, ini merupakan bagian dari rusuk tinggi balok, ya. Rusuk yang merupakan tinggi balok. Ya kan? Berarti panjangnya ini kan C ke G, berarti ini juga B ke F sama ya. Ini juga 8 cm. Nah, berarti kita dapatkan jarak antara B ke F adalah 8 cm. Oke? Ini masih mudah ya, masih sangat sederhana. Kita pahami dulu konsep dasarnya. Baik, sekarang yang kedua, jarak antara titik E ke D. E ke D. Ya, kita lihat E ke D, A ke D ya. A, D. Kita hubungkan antara A ke D. Nah, garis yang merah ini. Ini adalah jarak dari A ke D. Panjang ruas garis yang warna merah ini menunjukkan jarak dari A ke D. Ini adalah bagian dari lebar baloknya, ya kan? Lebar baloknya. Lebar baloknya tadi 12 cm. Berarti jarak antara A ke D itu adalah 12 cm. Kemudian yang ketiga, jarak dari titik G ke H. Berarti kita hubungkan antara titik G dan titik H. Seperti ini ya, titik G ke H. Nah, warna yang merah itu ya, yang melintang G ke H, ini adalah bagian dari rusuk yang merupakan panjang balok. Sehingga jarak dari G ke H itu adalah 20 cm ya. Sesuai dengan ukuran baloknya, panjangnya 20 cm. Oke? Ini yang pertama ya. Masih sangat mudah menentukan jarak antara dua titik ya yang merupakan rusuk dari balok ini. Baik. Kita akan berikan contoh yang berikutnya. Ya, bagaimana kalau yang kita hitung antara titik A ke G misalnya yang sudah melintasi ruang, atau dari titik B ke D yang sudah melintasi bidang ya, bukan lagi rusuk-rusuk yang ada pada bangun datar ini atau bangun ruang ini, bangun ruang ini, balok atau kubus dan yang lainnya. Kita lihat pada contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 20 cm. Kita tahu yang namanya bangun kubus, semua rusuknya sama panjang, ya, 20 cm. Nah, kita akan menentukan dua hal ya. Yang pertama, jarak titik B ke D, ya. Kita lihat pada kubus itu ya, B ke D itu melintasi bidang ya, melintasi bidang. Kemudian yang kedua kita akan mencari jarak dari titik D ke F. Nah, titik D ke F itu melintasi ruang. Sebenarnya yang seperti ini kalian sudah hafal semua ya. Biasanya kalau yang namanya kubus ya, kalau ada kubus panjang rusuknya A, maka diagonal bidangnya A akar 2, ya kan? Panjang rusuknya A, maka diagonal ruangnya A akar 3. Biasanya jadi hafalan ya. Oke, tapi sekarang kita akan menghitung ya. Kita akan menghitung untuk mendapatkannya, bukan cuma sekedar menghafalkannya. Baik. Kita lihat pada kubus ini panjang rusuknya 20 cm. Berarti di sini 20 cm. Ya. Ini juga 20 cm. Dan di sini juga 20 cm. Nah, sekarang kita akan mencari yang pertama, jarak dari titik B ke D. Kita hubungkan antara B ke D. Nah, kita lihat di sini akan terbentuk segitiga siku-siku BAD. Siku-sikunya di A. Kenapa di sini siku-siku? Sebab kita tahu alas dari kubus ini adalah persegi, ya. Ini kubus. Semua bidangnya berbentuk persegi, ya kan? Alasnya A, B, C, D itu persegi kan? Setiap titik pojoknya adalah siku-siku. Sehingga di sini siku-siku. Oke? Nah, untuk menentukan panjang BD, kalau kita lihat dari segitiga BAD, ya kan? Segitiga BAD, siku-sikunya di A, maka BD itu merupakan hipotenusa, ya kan?
BD adalah hipotenusa karena dia menghadap pada sudut siku-siku. Sisi miring ya, hipotenusa. Nah, jadi untuk menentukannya, ini AD juga 20 kan? Sama panjang sini. Ya, untuk menentukannya tinggal kita gunakan teorem Pitagoras seperti tadi, bahwa panjang BD pangkat 2 sama dengan panjang AB pangkat 2 ditambah panjang AD pangkat 2. Nah, teorem Pitagoras ya. Panjang dari hipotenusa kuadrat ini sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-siku yang lainnya. Nah, di sini tinggal kita ganti AB-nya 20 pangkat 2. Ini 20 ya. Tambah 20 pangkat 2. Ini 400 ya. 20 pangkat 2 400, ini juga 400. Nah, kita jumlahkan hasilnya adalah 800. Nah, sehingga panjang BD bisa kita tentukan, BD adalah akar dari 800. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 800 itu bisa kita ubah jadi 400 kali 2. Nah, akar 400 20. Kita peroleh 20 akar 2. Nah, inilah jarak antara titik B ke D atau panjang dari diagonal bidangnya. Ya kan? Sama ya, hafalan kalian kan? Kalau kubus rusuknya A, maka diagonal bidangnya A akar 2. Jadi kalau rusuknya 20, diagonal bidangnya 20 akar 2. Baik, sekarang yang kedua, kita akan tentukan jarak antara titik D ke F. Ya, D ke F itu adalah melintasi ruang, ya kan? Karena di sini ada titik D di pojok belakang bawah, ya. Dan ada F di pojok depan kanan atas. Berarti D ke F itu melintasi ruang daripada kubus ini. Nah, seperti ini ya. Nah, yang biru ini. Ini adalah jarak antara titik D ke F. Kita lihat, untuk menentukan jarak D ke F, kita bisa buat segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku DBF. Siku-sikunya di B. Ya, karena kita tahu rusuk BF ini, rusuk BF itu tegak lurus terhadap bidang alas. Tegak lurus terhadap bidang alas. Nah, maka tentu dia akan tegak lurus juga terhadap garis BD, ya, ruas garis BD. Nah, jadi untuk menentukan jarak D ke F, kita gunakan lagi teorem Pitagoras. Ini yang pertama ya. Yang kedua, untuk menentukan jarak D ke F, kita perhatikan segitiga DBF. Ya. Di mana sekarang DF merupakan hipotenusa, sisi miringnya, karena di sini siku-siku, ya kan? Ini panjangnya 20. Sedangkan BD-nya tadi sudah kita peroleh, panjangnya 20 akar 2. Nah, untuk menentukan DF berarti DF sama dengan panjang BD pangkat 2 ditambah panjang BF pangkat 2. BD-nya berapa? BD pangkat 2. Tadi kalau BD 20 akar 2, tapi kita gunakan saja yang di sini sudah ada ya. BD pangkat 2 itu 800. Ya kan? Kita tinggal pindahkan ke sini 800. Ditambah panjang BF, BF-nya tadi 20 pangkat 2. Nah, ini kita peroleh 800, 20 pangkat 2, 400. Hasilnya 1200. Sehingga panjang DF, ini kita sederhanakan jadinya akar 1200 sama dengan, bisa kita ubah jadi 400 kali 3 ya, 400 kali 3. Nah, 400 akar 400 20, berarti 20 akar 3 cm. Nah, itulah panjang DF atau jarak dari titik D ke titik F. Ya, hasilnya 20 akar 3. Sama dengan yang biasa kalian hafal ya, diagonal ruang A akar 3. Nah, ini kalau rusuknya 20, maka diagonal ruangnya 20 akar 3. Ya. Hal yang sama kalau kalian menghitung diagonal ruang dari A ke G, juga 20 akar 3. Untuk soal ini ya. Kalau menghitung diagonal ruang dari H ke B, juga 20 akar 3. Demikian juga menghitung diagonal ruang dari E ke C, juga 20 akar 3. Oke,
Ini gambaran yang sederhana ya terkait dengan jarak antara dua titik dalam ruang. Contoh yang ketiga terkait dengan jarak antara dua titik dalam ruang. Nah, sekarang kita lihat di sini ada limas ya. Ada bangun limas. Limas TABCD ya, limas TABCD seperti Anda pada gambar ini, kita lihat. Diketahui ABCD yang merupakan alas dari limasnya, ya, ABCD yang merupakan alas dari limas merupakan persegi, ya. Alasnya persegi. Berarti limas ini adalah limas segi empat beraturan, ya kan? Karena alasnya segi empat, bentuknya persegi, berarti namanya limas segi empat beraturan. Kalau yang tidak beraturan ya segi empatnya bisa macam-macam ya. Bisa saja alasnya persegi panjang, bisa saja alasnya trapesium, ya, itu juga limas. Bisa saja seperti itu, tapi tidak beraturan. Nah, yang ini karena alasnya persegi, maka namanya limas segi empat beraturan. Baik, diketahui panjang rusuknya 6 cm. Panjang rusuk alasnya, ya. Jadi panjang rusuk alasnya 6 cm. Kita bisa lengkapi lebih dulu ya. Berarti kalau gitu panjang AB-nya 6 cm, panjang BC juga 6 cm. Sama juga AD 6 dan CD juga 6 cm. Nah, kemudian diketahui panjang TA, TB, TC, dan TD itu semua sama, ya. Ini dari titik T di sini ke bawah, ke setiap titik pojok dari alasnya itu sama panjang, ya kan? Panjangnya adalah 9 cm. Di sini 9 berarti ya, di sini juga 9. Nah, sekarang diketahui lagi yang namanya titik M adalah titik tengah AC. Nah, ini ya, ini titik tengah AC. AC. Ini titik M. AC adalah diagonal bidang alas. Ya kan? AC adalah diagonal bidang alas. Sehingga kalian bisa menentukan titik panjang AC ya langsung ya dengan menggunakan konsep yang tadi. Kalau bidang alas diketahui rusuknya A, maka diagonal bidangnya A akar 2. Ya, kita bisa tentukan langsung saja. Jadi AC karena dia adalah diagonal alas, maka panjangnya adalah 6 akar 2. Oke? Ini kita bisa tulis keterangan sini diagonal bidang ABCD ya. ABCD-nya persegi. Nah, sekarang kita akan menentukan jarak dari titik T ke titik M. Berarti kita buat dulu garis yang menghubungkan T ke M ya. Kita hubungkan antara T ke M. Nah, seperti ini. Oke? Ini adalah jarak dari T ke M. Garis yang warna merah itu. Nah, gimana cara menentukan jaraknya? Kita bisa menggunakan segitiga siku-siku yang ada pada gambar ini. Kita lihat, kalau kita perhatikan segitiga TAC. TAC. Ya, kalian lihat TAC. TAC itu kan segitiga sama kaki. Ya kan? Sama kaki. Kenapa sama kaki? Sebab dua kakinya sama panjang. TA 9, TC juga 9. Berarti sama kaki. Oke? Nah, karena M ini terletak di tengah-tengah, ya, terletak di tengah-tengah, sehingga kalau kita tarik T ke M, dia akan merupakan garis tinggi dari segitiga sama kaki. Ya kan? Garis tingginya. Sebab dia terletak tengah-tengah. Ya, membagi dua segitiga sama kaki TAC menjadi dua segitiga siku-siku. Ya, yang kongruen. Maka tentu di sini akan siku-siku. Ya, siku-siku jadinya. Sehingga untuk menentukan panjang dari T ke M atau M ke T, kita bisa gunakan teorema Pythagoras yang tadi. Ya, kita lihat segitiga. Perhatikan segitiga TMC atau CMT ya. CMT. Siku-sikunya di M. Oke? Siku-siku di M. Berarti CT adalah hipotenusa. Oke? Hipotenusa. Sisi miring. Ya. Kemudian yang kita akan cari adalah MT. Maka panjang MT sama dengan, ini MT kuadrat ya, panjang sisi hipotenusanya, CT pangkat 2, dikurangi panjang sisi alasnya, ya, CM pangkat 2. Nah, sekarang CM-nya kan belum ada nih. CM-nya berapa? Tadi kita tahu AC-nya 6 akar 2. Ini 6 akar 2 ya. Dan ini
tengah-tengah nih. M dibagi 2 berarti. Ya, berarti kalau gitu untuk mendapatkan CM itu 1/2 dari AC. Ya kan? CM-nya 1/2 dari AC. Berarti kalau gitu CM-nya panjangnya ini kita bagi 2, 6/2. Ya. 1/2 dari 6/2 hasilnya adalah 3/2. Itu adalah panjang CM. Nah, tinggal kita pindahkan sini. CT panjangnya adalah 9. 9/2. Dikurangi panjang dari CM 3/2. Nah, ini berapa nih? 9/2, 81 ya. Dikurangi 3/2. 3/2, 9. Akar 2 kali pangkat 2 jadinya 2. 9 dikali 2, 18. 81 kurangi 18. Hasilnya 63 ya. Nah, dari sini kita bisa peroleh nilai dari MT. Ini kita akarkan ya. MT sama dengan akar dari 63. 63 bisa disederhanakan ya. 9 kali 7. Berarti hasilnya akar 9 itu 3. Berarti 3/7 ya. 3/7 cm. Nah, inilah jarak antara titik P ke titik M. 3/7 cm. Nah, coba lihat ya, 2 soal yang sudah kita bahas ini semua hanya menggunakan teorema Pythagoras. Jadi kalian tinggal pandai-pandai melihat, deteksi dulu segitiga siku-sikunya ya. Yang mana hipotenusanya dan yang mana sisi siku-sikunya. Sehingga nanti penggunaan teorema Pythagorasnya tidak terbalik ya, tidak tertukar. Yang ini kita kurangkan, kalau tadi kita jumlahkan ya. Karena di sini yang diketahui adalah sisi miringnya, hipotenusanya. Makanya yang dicari sisi siku-sikunya, berarti rumusnya kita kurang. Ya. Baik. Sampai sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang ingin diperjelas pada soal kali ini? Silakan. Sebenarnya konsep mencari jarak antara 2 titik pada bangun ruang ini semuanya hampir sama saja. Ya. Semuanya hampir sama saja. Bangun ruangnya seperti apapun. Ya. Intinya adalah kalian cari bangun ya yang bisa membentuk segitiga siku-siku gitu. Ya, kalian mencari titik-titik tertentu yang kalian hubungkan sehingga terbentuk segitiga siku-siku. Nah, sehingga nanti kalian bisa mudah menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu intinya ya. Jadi bangun apapun coba cari. Kalau dia melintas di dalam ruang ya. Kecuali kalau terletak pada rusuk-rusuknya langsung ya mudah ya. Seperti contoh yang pertama tadi. Nah, untuk contoh yang ini kita tinggal cari segitiga siku-siku yang bisa kita bentuk sehingga kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Oke, kita pindah ke soal yang keempat. Nah, pada soal yang keempat ini kita ketemu lagi dengan kubus ya. Kubus lagi dengan panjang rusuknya 12 cm. Kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Kita akan menghitung jarak antara titik B dengan titik tengah garis EG. Titik B ke tengah-tengah garis EG. Tadi kubus ini rusuknya 12 cm. Berarti sini 12 cm. Sini 12. Sini juga 12. Yang pertama kita tentukan dulu ya. Yang mana garis EG-nya. Karena kita akan cari jarak dari titik B ke tengah-tengah garis EG. Berarti kita cari dulu garis EG-nya. Garis EG berarti menghubungkan titik E ke G. Nah, seperti ini yang warna biru ya. Ini adalah garis EG. Kalau kita lihat pada kubus ini EG merupakan diagonal bidang. Bidang atas ya, EFGH. Ini adalah diagonal bidang di mana panjang rusuknya tadi 12. Nah, berarti kalau gitu tentu EG bisa ditentukan dengan mudah, ya kan? Diagonal bidang. EG diagonal bidang berarti panjangnya 12/2. Ya. Ingat pada kubus ya. Jadi kalau pada kubus seperti yang kalian sudah dapatkan sejak SMP, kalau kita punya kubus ya dengan rusuk
A, diketahui rusuknya A, ya, maka ini jadi hafalan ya dari SD kayaknya nih. Diagonal bidang A akar 2. Ya kan? Diagonal ruang A akar 3. Ini A ya. Bagaimana mendapatkannya, ngitungnya? Tadi ada pada contoh yang kedua. Nah, sekarang tinggal kita pakai saja ya. EG diagonal bidang. Panjang rusuknya 12. Berarti diagonal EG adalah 12 akar 2 cm. Sekarang kita akan cari jarak titik B ke tengah-tengahnya ini. Ya, berarti kita buat garis lagi dari B ke tengah-tengah EG. Nah, misalnya di sini titik P kita beri nama, tengah-tengahnya titik P. Berarti ini sama panjang ya. Ini sama panjang. Nah, kalau gitu ini 12 akar 2. Dari sini kita peroleh apa? EP tentu akan sama panjang dengan GP. Dibagi 2 ya, jadi 12 akar 2. Kalau gitu panjangnya pasti 6 akar 2 ya. Sini 6 akar 2, sini 6 akar 2. Nah, untuk mencari panjang B ke P, ya, jarak B ke P, maka seperti tadi saya katakan, kalian bentuk segitiga siku-siku, ya. Bentuk segitiga siku-siku sehingga memudahkan menggunakan teorem Pitagoras. Nah, coba lihat. Kalau kita mau bikin segitiga siku-siku, kita bisa gunakan garis bantu yang mana nih? Ya, garis bantu yang mana? Coba kita lihat. Kalau B kita hubungkan ke G dan kita hubungkan juga B ke E, apa yang kita peroleh? Kalau kita hubungkan ke G dan kita hubungkan ke G, kita peroleh segitiga yang warna biru ini, BEG. BE diagonal bidang, 12 akar 2. B ke G juga diagonal bidang, berarti 12 akar 2. Ternyata yang kita peroleh adalah segitiga sama sisi, ya. Semuanya sama panjang. B, E, G, kembali ke B itu segitiga sama sisi. 12 akar 2, ini 12 akar 2, ini juga 12 akar 2. Berarti segitiga sama sisi. Nah, karena ini tengah-tengahnya, ya, tengah-tengahnya EG berarti B ke P akan tegak lurus di sini. Sebab ini merupakan garis tinggi dari segitiga sama sisi. Ya kan? Dia bagi 2 tengah-tengahnya. Maka dia adalah garis tinggi segitiga sama sisi. Sehingga karena dia garis tinggi, berarti dia siku-siku. Nah, kalau gitu dia merupakan segitiga siku-siku, ya kan? BPG atau BGP, segitiga siku-siku. Kemudian BEP atau BPE juga segitiga siku-siku. Kita ambil saja salah satunya, ya. Kita ambil saja salah satunya untuk mencari panjang B ke P. Nah, seperti ini ya. Kita ambil salah satunya. Misalnya, kita ambil segitiga BEP atau EPB, ya. Kita cek. Ambil, perhatikan segitiga EPB. Siku-sikunya di P. Ya. Siku-sikunya terletak di P. Yang kita akan cari panjang BP. Nah, karena di sini siku-sikunya, berarti yang ini adalah hipotenusa, ya, sisi miring, E ke B, B ke E, ya, itu hipotenusa atau sisi miringnya. Maka untuk mencari panjang BP, BP pangkat 2 diperoleh dengan panjang hipotenusa B ke E pangkat 2 dikurangi panjang E ke P pangkat 2. Ya kan? Pakai teorem Pitagoras lagi. Kita tinggal ganti panjang B ke E. B ke E panjangnya 12 akar 2. 12 akar 2 pangkat 2 dikurangi panjang E ke P. E ke P itu 6 akar 2, ya. Yang ini tadi ya, 6 akar 2. Nah, sekarang ini kita tinggal hitung ya. 12 pangkat 2, 144 dikali 2 ya. 144. Akar 2 pangkat 2 kan 2 ya. Kali 2 dikurangi
6 pangkat 2, 36. Akar 2 pangkat 2, 2 ya. Ini hasilnya 288, ya kan? Dikurangi 36 kali 2 hasilnya 72. Kalau ini kita kurangkan, kita peroleh 216. Oke? Nah, sehingga kita bisa peroleh panjang BP sama dengan akar 216. Ini masih bisa kita sederhanakan ya. 216 itu bisa kita ubah menjadi 36 dikali 6. Ya. Nah, akar 36, 6. Berarti 6 akar 6 cm. Nah, inilah jarak antara titik B ke tengah-tengah garis EG. Oke? Jadi, lihat ya, beberapa contoh tadi, semua kita arahkan ke segitiga siku-siku, sehingga kita bisa gunakan teorem Pythagoras untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Coba ya, kan kalian pernah belajar di kelas 10 tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Coba gunakan cara itu ya. Ini bisa. Lihat segitiga siku-siku ini merupakan bagian dari segitiga sama sisi. Ya. Segitiga sama sisi semua sudutnya 60 derajat ya. Titik sudutnya 60 derajat, sana juga 60 derajat. Jadi kalian bisa gunakan perbandingan trigonometri. Mencari panjang BP, gunakan trigonometri dengan sudutnya di sini 60 derajat. Pasti kalian dapatkan hasil yang sama 6 akar 6. Oke? Baik. Generasi smart kita akan berikan satu contoh soal lagi ya. Terkait dengan jarak antara dua titik pada bangun ruang. Kita lihat contoh yang kelima. Nah, contoh yang kelima di sini juga masih kubus. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 20 cm. Berarti semua 20 cm. Sini 20 ya. 20 cm. Sini 20 cm. Sini juga 20 cm. Hitunglah jarak antara titik G ke tengah-tengah garis AB. Titik tengah garis AB. Berarti kita harus buat dulu ya. Titik tengah AB. Nah, misalnya seperti ini. Ini P. Nah, kalau gini kita hapus ya. Karena ini tengah-tengahnya berarti ini sama panjang. Kalau gitu di sini 10, di sini juga 10 cm. Karena tengah-tengahnya. Sekarang kita akan cari jarak dari G ke P. P adalah titik tengah garis AB. P ke P. Nah, yang merah itu ya. Itulah jarak antara panjang GP, itu jarak antara titik G ke P. Nah, untuk menentukannya seperti saya katakan tadi, supaya mudah kalian hitung, kalian harus buat segitiga siku-siku. Banyak cara buat segitiga siku-sikunya ya. Kalian bisa hubungkan di mana saja, banyak sekali tempat. Kalian bisa bikin P, B, G. Bisa bikin P, kemudian ke C, kemudian ke G. Pokoknya hubungkan ya, sehingga terbentuk segitiga siku-siku. Nah, caranya gimana nih? Kita ambil contoh misalnya, kita hubungkan B ke G. Ya, B ke G seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita punya segitiga siku-siku P, B, G. Di sini siku-siku. Ya. Di sini pasti siku-siku. Karena semua bidang ini saling tegak lurus. Ya. Bidang ini saling tegak lurus. Bidang yang ada di samping B, C, G, F itu tegak lurus dengan bidang alasnya. Nah, di sini siku-siku. Oke? Yang belum ada nilainya adalah berapa panjang BG. Ingat, BG adalah diagonal bidang. Diagonal bidang. Sehingga di sini panjangnya 20 akar 2. Ya kan? Diagonal bidang. Nah, sehingga kita bisa tentukan panjang P ke G atau G ke P. Ya, jadi panjang BG itu adalah 20 akar 2. Ini adalah diagonal bidang. Nah, sekarang kita bisa menentukan panjang G ke P dengan mudah. Karena sudah terbentuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku B, P, B, G. Ya, siku-sikunya pada titik B. Bidang miring, sisi miringnya. Ya, hipotenusanya adalah GP. Ya, itu yang kita cari. Sisi miring.
Nah, karena yang dicari sisi miring, berarti rumusnya tinggal kita peroleh seperti ini ya. G ke P pangkat 2 sama dengan panjang B ke P pangkat 2 ditambah panjang B ke G pangkat 2. Menggunakan teorem Pythagoras lagi ya. Ini kita jumlahkan karena ini adalah kedua-duanya adalah sisi siku-siku. Yang dicari adalah hipotenusanya. Oke. Sekarang B ke P berapa panjangnya? 10 ya. 10 pangkat 2 sama dengan ditambah B ke G panjangnya 20 akar 2 pangkat 2. Nah, ini kalau kita kuadratkan kita peroleh 100. 20 pangkat 2 itu 400 ya. Akar 2 pangkat 2 itu 2. Nah, ini 2 ya. Nah, berarti ini 100. 400 dikali 2, 800. Nah, hasilnya adalah 900. Sehingga panjang GP, ya, GP, maaf ya, ini G, sama dengan akar dari 900. Atau sama dengan 30 cm. Nah, itulah jarak antara titik G ke tengah garis AB ya, 30 cm. Oke? Jadi lihat ya, semua kasus yang kita bahas ini ada beberapa bangun ruang ya, ada kubus, ada balok, ada limas, semua arahnya kita buat ke segitiga siku-siku sehingga kita bisa gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi dari segitiga siku-siku tersebut. Oke? Konsepnya sama semua ya, jarak antara dua titik. Jadi luar biasa ya teorema Pythagoras ini membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan jarak antara titik pada bangun ruang. Kayaknya sudah paham semua ya. Bagus ya. Ini memang materi yang sangat sederhana ya terkait dengan jarak dua titik pada bangun ruang ya. Tentunya kalian juga di SMP sudah pernah menemukan hal-hal seperti ini, menentukan diagonal bidang, diagonal ruang itu juga sudah dipelajari bahkan sejak SD ya. Oke, baik generasi smart ya. Karena waktu kita juga terbatas, maka saya kira cukup untuk pembahasan kita kali ini ya. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa kalian pahami semuanya ya. Dan jangan lupa untuk diteruskan dengan menyelesaikan berbagai soal-soal tantangan yang sudah kita siapkan pada bahan bacaannya. Terima kasih atas perhatiannya dan salam generasi smart berkarakter cerdas Ki.